Hai teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 7 tentang operasi hitung bentuk aljabar. Kira-kira aljabar itu apa ya? Nah, di sini kita akan belajar bersama. Check it out. Jadi, aljabar itu adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol. Penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, misalnya seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, aljabar juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nih, misalnya, untuk mengetahui banyaknya makanan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari. Nah, di sini kita bisa memisalkan banyaknya pakan ternak dalam satu harinya itu, kita misalkan yaitu sebagai A. Nah, yang kita ingin ketahui itu kan adalah banyaknya pakan ternak dalam 3 hari. Nah, bisa kita lihat di sini dalam 3 hari. Maka, persoalan matematika ini bisa kita tulis dalam bentuk aljabar, yaitu menjadi tiga A. Oke, kali ini kita akan membahas unsur-unsur apa aja sih yang ada dalam aljabar. Nah, unsur-unsur dalam aljabar itu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Di sini kita akan membahas satu persatu unsur-unsur ini. Yang pertama ada variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil, misalnya A, B, C, dan seterusnya hingga Z. Di sini saya akan mencontohkan suatu persoalan, yaitu kita ingin mengetahui jumlah siswa dalam suatu kelas. Nah, di sini kita bisa memisalkan siswi perempuannya sebagai variabel X dan siswa laki-lakinya sebagai variabel Y. Nah, ini adalah salah satu contoh variabel. Unsur yang kedua yaitu koefisien. Koefisien yaitu berupa angka yang mendampingi variabel. Kita lihat contoh di sini ada 5x. 5 merupakan koefisien dari bentuk aljabar ini. Dan variabel yang mendampinginya itu adalah variabel X. Nah, 5x ini merupakan satu kesatuan yang disebut suku. Unsur yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Misalnya, di sini ada 5y ditambah 3. Di sini yang tidak memuat variabel yaitu 3. Jadi, konstanta dari bentuk aljabar ini adalah 3. Selanjutnya, kita akan membahas tentang suku. Apa sih itu suku?
Jadi, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nih di sini misalnya ada 2x ditambah 3y dikurang 5. 2x ini merupakan suku. Dan suku yang lain yaitu 3y. 2x dan 3y memuat variabel yang berbeda. Jadi bisa kita hitung menjadi 2 suku. Nah, dan yang terakhir yaitu 5. Jadi dalam bentuk aljabar ini yaitu memuat 3 suku. Nah, suku itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah suku sejenis. Suku sejenis yaitu memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel itu sama. Nah, contohnya ada 4x dan min 2x, 5a dan 7a. Sama-sama memiliki variabel a dan sama-sama memiliki variabel x. Yang kedua ada suku tak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel tidak sama. Nah, contohnya 2x dan 4y, serta 5ab dan 3bc. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dalam bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan memisalkan sebuah apel ini, kita misalkan sebagai variabel a. Di sini kita akan menambahkan 2 apel ditambah 3 apel. Lihat 3 apel. 2 ditambah 3 yaitu menjadi 5 apel. Nah, bentuk aljabarnya itu bisa kita tulis yaitu 2a ditambah 3a sama dengan 5a. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, kita di sini akan memisalkan buah apel lagi sebagai variabel a. Dan benda lain yaitu bola sebagai variabel b. Nah, di sini kita akan menjumlahkan 3 apel ditambah dengan 4 bola Nah, bentuk aljabarnya itu menjadi 3A ditambah 4B. Cukup sampai sini karena apel dan bola tidak memuat variabel yang sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan memisalkan sebuah buku ini sebagai variabel X. Nah, di sini ada dua buku dikurangi oleh satu buku. Nah, maka hasilnya adalah bentuk aljabarnya 2x dikurang x sama dengan x. Nah, contoh yang kedua. Ini kita akan memisalkan sebuah buku ini sebagai variabel X lagi. Dan benda lain yaitu sebuah lampu ini kita akan misalkan sebagai variabel Y. Nah, di sini kita akan mengurangkan 4 buku dikurang dengan 2 buah lampu.
Kira-kira apakah hasilnya ya? Nah, bentuk aljabarnya yaitu 4x dikurangi dengan 2y. Bentuk aljabar ini tidak dapat diselesaikan karena memuat variabel yang berbeda. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham ya. Kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang yaitu perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan memisalkan icon smile ini sebagai variabel P. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada 2 dikali dengan 2 icon smile. Maka bisa kita tulis 2 dikali 2 icon smile. Nah, berarti icon smile yang 2-nya ini menjadi 2 kali, yaitu 2 icon smile ditambah dengan 2 icon smile. Maka bentuk aljabarnya bisa kita tulis 2 dikali 2P sama dengan 4P. Selanjutnya, perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, biasanya banyak orang yang menyebutnya yaitu perkalian pelangi. Nah, caranya pertama, kita mengkalikan AX dengan CX. Nah, langkah kedua, kita mengkalikan AX dengan D. Yang ketiga, kita mengkalikan B dengan CX. Dan yang terakhir, kita mengkalikan B dengan D. Dan harus tetap memperhatikan tandanya ya. Contohnya, ada 2x ditambah 3 dikalikan dengan 3x ditambah 2. Pertama, kita mengkalikan 2x dengan 3x. Yaitu hasilnya 6x pangkat 2. Selanjutnya kita akan mengkalikan 2x dikali dengan 2. Maka akan menghasilkan 4x. Jangan lupa tandanya ya. Jadi 6x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, selanjutnya yaitu mengkalikan 3 dengan 3x. Hasilnya 9x. Dan yang terakhir yaitu mengkalikan 3 dikali dengan 2. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, 4x dan 9x di sini memuat variabel yang sama. Maka dari itu dapat dijumlahkan. Jadi hasil akhirnya adalah 6x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 6. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian dalam bentuk aljabar. Nah, di sini ada 2xy dibagi dengan 5x. Nah, bentuk pembagian ini bisa kita rubah dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi 2xy per 5x. Cara menyelesaikan pembagian dalam bentuk aljabar, kita harus bisa menentukan faktor sekutunya terlebih dahulu. Faktor sekutu dari pembagian ini yaitu adalah variabel x. Jadi faktor sekutu itu adalah faktor yang sama. Nah, maka x-nya ini dapat dihilangkan atau sama saja x dibagi x ini menghasilkan 1. 1 jika dikalikan suatu bilangan maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri.
Maka hasil dari pembagian ini yaitu 2Y per 5. Ada lagi contoh yang kedua yaitu 6A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi dengan 3A pangkat 2B. Nah, caranya sama seperti soal sebelumnya. Nah, dapat kita rubah bentuknya menjadi pecahan, yaitu menjadi 6A pangkat 3 B pangkat 2 per 3A pangkat 2B. Nah, kita harus tentukan dulu faktor sekutu dari pembagian ini. Nah, 6A pangkat 3B pangkat 2 dapat kita faktorkan, yaitu menjadi 3A pangkat 2B dikali 2AB. Nah, di sini sudah terlihat kan faktor sekutunya itu berarti 3A pangkat 2B. 3A pangkat 2B dibagi dengan 3A pangkat 2B akan menghasilkan 1. 1 dikalikan dengan 2AB, maka akan menghasilkan 2AB. Jadi dari pembagian ini itu hasil akhirnya adalah 2AB. Nah, selanjutnya kita akan belajar operasi aljabar bentuk pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk aljabar konsepnya sama, yaitu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Nah, di sini ada soal 1/2P ditambah 5/3P. KPK dari 2P dan 3P yaitu 6P. Nah, maka pengerjaannya sama, yaitu 6P dibagi 2P yaitu 3. 3 dikali 1 adalah 3. Nah, selanjutnya juga caranya seperti itu. Dan nomor 1 ini menghasilkan 13 per 6P. Nah, selanjutnya ada lagi nomor 2 yaitu M ditambah 2 per M dikurang N-1 per N. Nah, di sini kita lihat penyebutnya kita kalikan saja M dikali N. M kali N dibagi M menghasilkan N, maka N-nya bisa kita kalikan dengan M plus 2. Dan begitu seterusnya. Dikalikan ke dalam kurung N dikalikan M plus 2 menghasilkan Mn plus 2N. M dikalikan N-1 menghasilkan Mn dikurang F. Nah, mengumpulkan yang sejenis dan kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 2N ditambah M per Mn. Nah, perkalian dan pembagian pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, di sini ada A per B dikali dengan C per D, maka perkaliannya akan berbentuk AC per BD. Nah, coba kita lihat contoh ini. 4X dikalikan dengan 2X sama dengan 8X pangkat 2. Y dikalikan dengan Y yaitu Y pangkat 2. Jadi hasil dari 4X per Y dikali dengan 2X per Y adalah 8X pangkat 2 per Y pangkat 2. Nah, pembagiannya itu menjadi A per B dibagi C per D itu sama dengan berubah menjadi bentuk perkalian menjadi A per B dikali D per C. C per D-nya itu dibalik menjadi D per C. Maka menghasilkan AD per BC.
Nah, coba lihat contoh di sini. 2Q per 9P-nya dibalik menjadi 9P per 2Q. Nah, selanjutnya kita bisa mengkalikannya saja. 4P dikali 9P yaitu 36P pangkat 2. 3Q dikalikan dengan 2Q yaitu 6Q pangkat 2. Nah, di sini 36 dibagi 6 itu menghasilkan 6. Hasilnya adalah 6P pangkat 2 per Q pangkat 2. Nah, pembahasannya sudah selesai. Agar teman-teman lebih paham lagi, yuk kita kerjain soal latihan ini.